Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Buludoni dengan NIM 2110101500026. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya hendak membuat sebuah video pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Video ini dibuat untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh dosen Ibu Susi SPD MPD. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu sendiri adalah dasar negara yang memberikan panduan dalam aspek moral, hukum, dan politik kehidupan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memberikan arahan dalam pengambilan keputusan, perilaku, dan mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai pedoman moral, Pancasila membantu menentukan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam kehidupan sosial, seperti nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan persatuan menjadi pedoman dalam berperilaku di dalam masyarakat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut warga negara untuk saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Berikutnya itu, sebagai pedoman hukum, Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang dan aturan yang mengatur di dalam negara. Setiap kebijakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya, hukum tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan sila kedua dan ketiga, di mana pemerintah wajib melindungi hak-hak warga negara secara adil termasuk dalam proses peradilan. Yang berikutnya itu pedoman politik. Pancasila memberikan arahan bagi pemerintah dan politik Indonesia. Politik negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Contohnya seperti dalam prinsip musyawarah dalam sila keempat. Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diterapkan dalam sistem demokrasi, di mana keputusan politik penting dibahas dan disetujui melalui dialog antar para wakil rakyat. Jadi Pancasila itu sendiri memberikan panduan yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral, hukum, dan politik untuk membangun kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera. Yang berikutnya itu ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu kebutuhan akan dasar negara yang kuat dan beragam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki berbagai suku, ras, golongan, agama, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan dasar negara yang dapat menyatukan perbedaan tersebut agar menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar suku bangsa. Tujuan Pancasila dirumuskan untuk menjadi fondasi yang kuat dan dapat diterima oleh seluruh golongan. Yang berikutnya itu ada pengaruh kebangkitan nasional dan semangat perjuangan. Jadi, kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, mendorong kesadaran akan pentingnya persatuan dan perjuangan nasional. Semangat ini menjadi dorongan bagi para pemimpin bangsa untuk merumuskan ideologi negara yang dapat mendukung perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia yang merdeka. Poin yang ketiga itu ada pengaruh penjajah Jepang dan peran BPU PKI. Jadi selama kependudukan Jepang, kesempatan untuk merumuskan dasar negara Indonesia muncul melalui pembentukan Badan BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI inilah yang memulai diskusi tentang dasar negara, di mana Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Poin yang keempat itu pengaruh pemikiran tokoh nasional. Jadi, Pancasila dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dari para tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Sutomo. Setiap tokoh membawa ide-ide yang berbeda namun komplementer tentang dasar negara, seperti tentang nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang menjadi hasil pemikiran tokoh membentuk sebuah dasar negara yang kuat. Poin yang kelima itu kondisi global dan internasional. Jadi, pada masa perumusan Pancasila, dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Nah, kondisi global yang tidak stabil ini mendorong para pemimpin Indonesia untuk merumuskan dasar negara yang dapat menghadapi berbagai tantangan internasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi dalam tatanan global. Poin yang keenam itu tentang persatuan dan integrasi bangsa. Jadi Indonesia yang terdiri dari bangsa, suku, dan agama membutuhkan sebuah ideologi yang dapat menyatukan semua perbedaan tersebut. Jadi Pancasila dirumuskan untuk menciptakan rasa persatuan dan kebangsaan serta mencegah perpecahan di tengah keberagaman yang ada. Poin yang terakhir, kebutuhan akan identitas nasional. Jadi setelah berabad-abad Indonesia dijajah oleh bangsa lain, Indonesia membutuhkan sebuah identitas nasional yang kuat dan mandiri. Artinya Pancasila ini menjadi landasan identitas nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti nilai kebersamaan, gotong royong, keadilan, dan toleransi yang membedakan dari bangsa-bangsa lain. Jadi ketujuh faktor ini menggambarkan latar belakang yang kompleks, yang mana kita memerlukan sebuah dasar negara yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan menyatukan bangsa dan membangun identitas nasional yang kokoh dan kuat. Yang berikutnya itu tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mengusulkan Pancasila. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, pada sidang tersebut Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang mengajukan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan 5 prinsip yang dianggap penting sebagai dasar ideologi negara. 5 prinsip tersebut yang pertama ada pri kebangsaan. Jadi pri kebangsaan ini menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menginginkan agar Indonesia dibangun atas dasar nasionalisme yang kuat yang menyatukan seluruh rakyat dari berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip yang kedua itu ada pri kemanusiaan. Muhammad Yamin menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan keadilan bagi semua orang. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar individu masyarakat berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Prinsip yang ketiga ada pri ketuhanan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghargai keberagaman keyakinan umat beragama di Indonesia. Prinsip yang keempat itu ada pri kerakyatan. Muhammad Yamin mengajukan prinsip ini bahwa kekuasaan negara harus berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat melalui musyawarah dan demokrasi. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Prinsip yang kelima itu kesejahteraan rakyat. Prinsip ini mengutamakan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kelima prinsip ini kemudian menjadi dasar pemikiran perumusan Pancasila yang akhirnya tidak disahkan sebagai ideologi negara. Tokoh yang berikutnya itu ada Prof. Dr. Sutomo. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di mana beliau menyampaikan konsep
negara integralitas. Menurut Dr. Supomo, negara harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rakyatnya. Hal ini sehingga hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah menyatu. Konsep ini menekankan pentingnya gotong royong, yaitu kerjasama dan kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat untuk membangun negara. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Dr. Supomo. Yang pertama itu prinsip persatuan. Beliau menekankan pentingnya persatuan antar berbagai elemen bangsa. Negara harus mampu menyatukan seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau golongan sehingga tercipta suatu kehidupan keharmonisan. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan lahir dan batin. Prinsip ini mengutamakan keharmonisan antar kehidupan material dalam hal ini lahir dan spiritual dalam hal ini batin dalam kehidupan bernegara. Negara harus memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental rakyatnya sehingga tercapai keseimbangan dan menyeluruh. Prinsip yang ketiga itu kekeluargaan. Beliau mengusulkan bahwa hubungan antara rakyat dan pemerintah harus berdasarkan rasa kekeluargaan. Negara seharusnya tidak bersifat individualistik, tetapi harus mengutamakan kebersamaan dan solidaritas mirip dengan nilai-nilai dalam sebuah keluarga. Prinsip yang keempat itu tentang musyawarah. Dalam negara integralitis, pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, yaitu proses diskusi bersama mencapai mufakat. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan negara harus melibatkan semua pihak dan tidak diambil secara sepihak. Berikutnya, prinsip kelima itu tentang keadilan sosial. Negara harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang berarti menciptakan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara dalam ekonomi, sosial, dan politik. Tokoh yang berikutnya ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengajukan 5 prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Masing-masing prinsip itu antaranya 1. Prinsip kebangsaan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam dari segi suku, agama, dan budaya. Insinyur Soekarno menginginkan agar Indonesia dibangun berdasarkan rasa
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan konstitusi negara. PPKI resmi dibentuk pada tanggal